Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 921. Setelah lebih dari 10 jam terbang, kami akhirnya mendarat. Mereka berempat meninggalkan bandara dan dijemput oleh Ruan Qingqiu. Tanpa orang lain, Ruan Qingqiu secara pribadi mengantar keempat orang itu kembali ke gedung kecil keluarga Bai dengan kendaraan off-road. "Bai Lang, Paman Guan, cepat keluar, aku sudah membawa seseorang ke sini untukmu." Chen Feng berteriak keras sambil mendorong pintu besi hingga terbuka. Alasan mengapa Ruan Qingqiu diminta menjemputnya di bandara adalah untuk memberi kejutan pada Bai Lang dan Paman Guan. Bai Lang turun dengan cepat dan terlihat baik. Tampaknya cederanya hampir pulih. "Gila, kamu kembali." Bai Lang akhirnya merasa lega saat melihat Chen Feng kembali. Bagaimanapun, perjalanan ke kota Jiushui sangatlah berbahaya. Belakangan ini, dia sering khawatir. Bai Seng keluar dari dapur dan perlahan turun ke bawah. Saat ini, Bai Yan dan Ruan Qingqiu masuk dari luar. Mata Bai Seng berbinar, dan dia berteriak kaget, "Xiao Yan." Dia buru-buru berjalan ke depan, melihat dengan hati-hati, dan kemudian tertawa gembira, "Ini benar-benar kamu." Bai Lang di sampingnya, tetapi tidak tahu siapa orang ini, dia berdiri di sana membosankan. "Chen Feng, kamu benar-benar memberiku kejutan. Xiao Yan dan aku sudah hampir 15 tahun tidak bertemu satu sama lain. Aku cukup beruntung bisa pergi ke Sekte Pedang Suci sekali, tapi aku gagal mempelajari keterampilan pedang." Kunjungan singkat meninggalkan persahabatan dan penyesalan. "Itu Paman Bai Seng. Aku ingat kamu. Masakanmu enak. Aku ingat kamu mengajari Sun Yaoting cara memasak ikan." Dia dan Bai Qi masih akrab satu sama lain, tetapi Bai Yan hanya memiliki ingatan 3 atau 5 hari tentang Bai Seng. Tapi masakan Bai Seng membuatnya sangat mengingatnya. "Jangan panggil aku paman, panggil aku tua." Bai Seng tertawa, tampak sangat bahagia. "Paman Guan, jika kamu sangat senang melihat saudara perempuanmu, maka orang berikutnya ini mungkin akan membuatmu menangis." Chen Feng menyipitkan mata dan tersenyum, pamer. Dia keluar sendiri dan membantu Bai Qi masuk. Saat Bai Qi masuk, Bai Seng dan Bai Lang mengalami kesurupan. "Saudaraku, kakek." Mata keriput Bai Seng segera menjadi basah. Dan Bai Lang, yang selalu tenang, mulai menitikkan air mata kegembiraan. "Kamu masih hidup, bagus sekali." Bai Seng memandang Bai Qi dari atas ke bawah dan tidak bisa mempercayai matanya. Kejutan yang diberikan Chen Feng padanya terlalu besar. Sulit bagimu untuk mengatur keluarga Bai selama ini. Bai Qi menghela nafas, dan juga tersentuh oleh kehangatan saat ini. Dia melambai ke Bai Lang, dengan mata lembut, dan tersenyum, "Kemarilah, nak." Bai Lang, seorang pria baja, mau tidak mau bergegas dan memeluk Bai Qi saat ini. Meja hari ini yang dimasak Bai Seng piringnya dengan sangat hati-hati. Penuh warna dan rasa. Ini mungkin hari paling membahagiakan dalam 8 tahun. Beberapa orang berkumpul mengelilingi meja, dan suasananya hangat. Setelah percakapan sederhana, Bai Seng mengetahui situasi saat itu dan terus merasa emosional. Selama bertahun-tahun, keluarga Bai mengalami banyak kemalangan. Namun pada akhirnya, Tuhan membuka matanya. "Orang gila, terima kasih." Bai Lang memandang kakeknya dan berterima kasih kepada Chen Feng dengan penuh semangat. "Jika bukan karena Chen Feng, saya mungkin tidak akan pernah melihat kakek lagi dalam hidup ini." "Oke, jangan ucapkan kata-kata menjijikkan." Chen Feng meminum segelas anggur sendirian dan tergerak oleh semua yang ada di depannya. Di dunia ini, mungkin hal yang paling disayangi adalah cinta keluarga. Sayangnya cinta keluarga sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Rumah tempat dia dibesarkan akhirnya diberitahu bahwa itu bukan miliknya. Dan cara melepaskan ikatan keluarganya juga agak kejam. Itu adalah pengkhianatan dan kecaman terhadap kerabat. Keluarga Chen. Itu bukan lagi rumahnya. Lalu di mana keluarganya? Bukan seperti itu, seperti Mang Sun, dia melompat keluar dari celah bebatuan, bukan. Memikirkan hal ini, anggurnya terasa pahit. Setelah makan, Luo Rongyan langsung kembali ke arena pertarungan bawah tanah. Saat ini, dengan bantuan Ruan Qingqiu dan orang lain untuk mengelolanya, Tianmeng juga berkembang dengan lancar. Ketiga pria dari keluarga Bai tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan. "Tidak, kami mengobrol bebas lagi di kamar Bai Lang."
Ruan Qingqiu sudah membereskan tempat tidur, menunggu Chen Feng pergi tidur. Tapi Chen Feng keluar ruangan dengan sebatang rokok di mulutnya, bersandar di pagar, dan mengeluarkan ponselnya. Setelah berpikir lama, saya menghubungi nomor internasional khusus. Halo, teman sekelas Xiao Ai. Setelah panggilan tersambung, Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum. Orang jahat. Apakah itu kamu? Dari sisi lain, suara gemetar Dewi Aphrodite terdengar. Dia hampir tidak percaya ketika mendengar suara Chen Feng. Siapa lagi selain aku? Bukankah kamu bilang kamu memesan nomor ini hanya untukku? Setelah mengembuskan asap terakhir dan mengembuskannya, Chen Feng melemparkan puntung rokok ke tanah dan menghancurkannya dengan sol sepatunya. Aku senang sekali, kawan, kamu akhirnya meneleponku. Terakhir kali di perahu judi, kamu pergi tanpa pamit. Kamu benar-benar membuatku kesal. Ngomong-ngomong, aku masih marah sekarang. Chen Feng langsung geli. Dia berkata dengan marah, baiklah, jika kamu marah lagi, aku akan memukulmu. Baiklah, aku tidak marah, jadi bisakah kamu memberiku jawaban yang pasti, apakah kamu bersedia menjadi penyembah matahariku? Suasana hati Aphrodite berubah dengan cepat. Tentu saja kemarahan yang pura-pura pasti akan hilang dengan cepat. Crazy Chen tiba-tiba sakit kepala, itulah sebabnya dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dalam melakukan panggilan ini. Karena pertanyaan ini sangat sulit dijawab. Setelah memikirkannya, dia mulai tertawa, ini belum akhir tahun. Sebelum akhir tahun, aku pasti akan memberimu jawaban yang pasti. Apa yang bisa saya bantu? Kamu penjahat tak berperasaan. Aphrodite juga sangat pintar, dia tahu pasti Chen Feng yang menginginkan bantuannya. Kalau tidak, pria ini tidak akan berinisiatif meneleponnya. Kamu sangat pintar dan tebakanmu sangat akurat. Karena kamu dapat menebaknya, aku akan mengatakannya tanpa malu-malu. Oh, aku sangat marah padamu. Kamu benar-benar datang kepadaku hanya untuk meminta bantuan. Chen Feng menahan teleponnya jauh sekali. Raungan Aphrodite terdengar dari telepon. Ketika raungan itu berakhir, dia menempelkan telepon ke telinganya lagi. Oke, jangan marah, sebenarnya aku juga merindukanmu. Tidak mungkin, semuanya untuk revolusi. Ini adalah hal yang menjijikkan untuk dikatakan, jadi katakan saja. Ada keheningan di ujung telepon untuk waktu yang lama sebelum suara lembut Aphrodite terdengar. Katakan padaku, apapun itu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Kalimat, merindukanmu, Chen Feng baru saja diucapkan padanya kematiannya terlalu besar. Chen Feng tersenyum pahit, gadis ini masih sangat manis. Dia menyipitkan matanya, menjadi sedikit lebih serius, dan kemudian berkata, di negara F, bantu aku menemukan seseorang dari domain Y bernama Lan Guanglong, bantu aku menculiknya, dan sembunyikan dia. Ini adalah tujuannya panggilan. Awalnya saya ingin meminta bantuan Parker, lagi pula Parker juga berasal dari negara F dan keluarganya cukup kuat. Namun bagaimanapun juga, keluarga Parker tidak terlibat dalam kekuatan hitam. Untuk membajak masalah ini, beberapa kekuatan hitam masih perlu digunakan. Oleh karena itu, Aphrodite lebih cocok lagi. Dia adalah dewi dari sekte surgawi, dan masalah pembajakan sangatlah sederhana baginya. Bab 922. Itu saja. Aphrodite berkata dengan nada menghina, dan langsung setuju, saya berjanji, belum lagi dia berada di negara F, bahkan dimanapun di seluruh domain O, saya akan menangkapnya. Setelah saya menangkapnya, saya secara pribadi aku akan mengirimmu ke kerajaan naga. Apa yang dikatakan Chen Feng mudah baginya. Saya kebetulan mengambil kesempatan ini untuk pergi ke kerajaan naga. Dia sangat merindukan orang jahat ini. Tidak. Chen Feng sakit kepala dan buru-buru menolak, tidak perlu mengirimnya ke sini, cukup kunci dia dulu, dan aku akan menemukanmu ketika aku punya kesempatan. Jika Aphrodite datang ke kerajaan naga, akan terjadi perselisihan. Sial. Terutama wanita yang membiarkannya melihatnya pasti akan berteriak minta dibunuh. Menakutkan memikirkannya. Dia lebih suka bekerja keras dan pergi ke negara F daripada Aphrodite datang ke kerajaan naga. Kamu orang jahat, kamu terlalu keji. Tunggu saja aku. Aku akan menangkap orang bernama Lan Guanglong itu dan aku akan mengirimmu ke kerajaan naga. Kamu tidak bisa menolak bahkan jika kamu menolak. Selamat tinggal. Aphrodite mendengus dan menutup telepon. Hei. Teriak Chen Feng lama sekali, tetapi nada buta terdengar dari telepon. Saat ini, dia ingin menamparkan wajahnya sendiri. Ini masalah besar sekarang. Teman baik, jika Aphrodite datang pasti akan menjadi bencana. Oh,
Kenapa aku meminta bantuannya? Sangat kesal, Chen Feng berbaring di pagar, menghela nafas tak berdaya dan menikmati malam yang hangat bersama Ruan Qingqiu. Pertempurannya sengit. Ketika saya bangun keesokan harinya, Chen Feng, seekor binatang, penuh energi. Wilayah Tianfu pada dasarnya terkendali. Dan masalah di kota Jiushui hampir selesai. Insiden yang melibatkan Gong Yuqianlei sudah kurang dari sebulan, dan diperpasti tidak akan muncul di Pulau Pipa. Dapat dikatakan bahwa dia, seorang pekerja keras, memiliki waktu senggang yang langka. Karena setelah Bai Qi bertemu Bai Seng dan Bai Lang tadi malam, mereka mengobrol seru hingga larut malam. Bai Qibian juga tidak pergi ke rumah sakit. Pada hari ini, Chen Feng terpaksa mengirimnya ke rumah sakit untuk perawatan. Sedangkan untuk Chen Feng sendiri, setelah dia mendapat waktu luang, dia dan Ruan Qingqiu memulai hubungan romantis di Tianfu. Kunjungi berbagai tempat indah di siang hari dan bergembiralah di hotel pada malam hari. Setelah 3 hari bekerja keras, saya merasa benar-benar rileks. Pada hari keempat, Bai Yan menyapa dan hendak kembali ke gerbang pedang suci. Chen Feng dan Bai Lang menempatkan Bai Yan di pesawat bersama-sama. Jalan menuju sekte pedang suci masih jauh. Mengenai perpisahan ini, Chen Feng tidak tahu kapan dia akan bertemu kakak perempuannya lagi. Setelah kembali ke rumah sakit, Chen Feng menyuruh Bai Lang dan Bai Seng pergi dan tinggal sendirian di bangsal. Dia menggunakan pisau putihnya untuk mengupas apel untuk Bai Qi sendiri. Senjata pembunuh ini pertama kali dibuat menjadi pisau buah. Kakek, makanlah apel. Sambil menyerahkan apel itu ke tangan Bai Qi, Chen Feng menyipitkan mata dan tersenyum. Bai Qi adalah orang tua yang paling dia hormati saat ini, bisa dikatakan orang tua inilah yang membawanya ke jalur pelatihan seni bela diri. Dan lindungi dia hingga tumbuh. Kebaikan ini patut diingat seumur hidup. Bai Qi mengambil apel itu dan menatap pedang putih itu. Matanya yang hangat bersinar lega. Pisau pendek ini sangat cocok untukmu. Sepertinya dibuat khusus untukmu. Ini bisa dianggap sebagai takdir. Berapa banyak orang yang mendambakan pisau ini dan pergi ke lembah kematian Gunung Tulang, tapi tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup untuk mengambil keluarkan pisau ini. Hanya kamu yang telah dikenali oleh pedang ini dan menjadi pemilik salah satu dari 3 artefak hebat. Keberadaan pedang putih itu bukanlah rahasia besar saat itu, dan banyak orang yang mengetahuinya. Tetapi bahkan jika seseorang mengetahui lokasi pedang putih itu, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Karena di lembah kematian Gunung Tulang, pedang putih memiliki perwalian yang menakutkan. Untuk mendapatkan pedang jarak dekat, seseorang tidak hanya harus memiliki kekuatan yang besar, tetapi juga memiliki peluang yang besar. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mati di lembah kematian untuk mendapatkan pedang putih, dan menjadi sepotong putih di Gunung Tulang. Itu juga menjadi kawasan terlarang. Sampai Chen Feng melanggar hukum kematian di sini dan menjadi penguasa pedang putih. Dengan pedang putihnya, dia bergema di seluruh dunia malam yang gelap atas nama keputusasaan putih. Kakek, sejujurnya, itu adalah keberuntungan saat itu, jika tidak, aku akan mati juga. Ketika Bai Qi mengatakan ini, pikiran Chen Feng juga mengingat kenangan perjalanan solonya ke lembah kematian Gunung Tulang. Itu sangat berbahaya dan dia hampir mati. Jika bukan karena momen kritis, pedang putih secara ajaib memilihnya dan membantunya melepaskan belenggunya. Mungkin, dia sudah lama kembali ke lembah kematian. Oke, tolong suruh semuanya pergi. Apakah kamu ingin berbicara denganku sendirian? Dengan ekspresi serius di wajahnya, Bai Qi mengesampingkan apel itu tanpa makan sedikit pun. Saya hanya khawatir masalah Chen Feng semakin akut dan dia tidak mampu membeli apel ini. Chen Feng mengangguk dan berkata, ya. Sekarang memang banyak sekali pertanyaannya. Hanya kakek Bai Qi yang bisa memberikan jawabannya. Tanyakan. Bai Qi menghela nafas. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Chen Feng berpikir sejenak dan menyipitkan matanya. Mengapa keluarga Bai menurun? Pertanyaan pertama terasa aneh. Dia telah menanyakan Bai Seng tentang masalah ini sebelumnya di ruang bawah tanah gedung kecil Bai. Namun pada akhirnya tidak ada jawaban yang didapat. Alasan mengapa saya mengajukan pertanyaan ini terlebih dahulu adalah karena kemunduran keluarga Bai agak aneh. Saya mendengar Bai Seng mengatakan bahwa Anda sudah mengetahui banyak rahasia tentang klan kekaisaran, dan klan kekaisaran semuanya telah diungkapkan kepada Anda. Sejujurnya, anak kecil, Anda sangat kuat, yang mengejutkan saya. Bai Seng setelah sepatah kata pujian, dia terkejut dengan penampilan Chen Feng. Sebelumnya, Bai Seng sudah memberitahunya tentang pertemuan keluarga kaisar hari itu.
Dia benar-benar terkejut karena Chen Feng seorang diri berhasil mengetahui semua hubungan rumit keluarga kaisar. Setiap langkahnya luar biasa, mencapai tujuan secara langsung, dan bermain dengan banyak orang di telapak tangan Anda. Sampai batas tertentu, dia dekat dengan klan surgawi dan kekaisaran di dunia ini. Setelah dipikir-pikir, akhirnya dia berkata, keluarga Bai tidak bisa dikatakan terpuruk. Harus dikatakan hancur. Hanya saja ketika dihancurkan, untung tidak mati. Apakah kamu menyinggung klan kekaisaran? Chen Feng bertanya. Mata Baiki berbinar dan dia berkata dengan gembira, kamu benar-benar pintar. Kamu dapat menjelaskan banyak hal hanya dalam satu klik. Chen Feng tersenyum rendah hati dan berkata, saya juga menebak bahwa dengan situasi besar keluarga Bai saat itu, kamu bisa memahami semuanya sekaligus. Tampaknya hanya klan kekaisaran yang memiliki kemampuan untuk menghancurkanmu. Sebagai keluarga tiga warna, dilihat dari pengejaran dan penghancuran keluarga Lan, keluarga Bai jelas merupakan kekuatan yang menakutkan. Namun kekuatan seperti itu tiba-tiba runtuh. Coba pikirkan, hanya klan kekaisaran yang memiliki kemampuan ini. Ya kamu benar. Baiki menghela nafas, memang klan kekaisaran yang menghancurkan keluarga Bai saat itu. Jika Anda menghitung dengan cermat, itu hampir 30 tahun yang lalu. Keluarga Bai memiliki lebih dari 130 anggota, hampir semuanya terbunuh, dan kurang dari 5 orang selamat. Berbicara tentang kejadian ini, wajahnya menjadi sedih. Chen Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, mengapa klan kekaisaran membunuh keluarga Bai. Apa yang terjadi dengan keluarga Bai? Mereka juga keluarga kekaisaran yang melindungi klan kekaisaran. Apa yang terlibat dalam hal ini? Itu adalah sangat sulit baginya untuk memahaminya. Bab 923. Ekspresi Baiki menjadi serius. Setelah hening selama 1 menit penuh, dia berbicara, kesalahan yang dilakukan oleh keluarga Bai sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai kesalahan. Itu hanya bisa dikatakan sebagai kehendak Tuhan. Implikasinya terlalu luas jangkauannya. Sekarang bukan waktunya untuk memberitahu kamu. Mendengar ini, Chen Feng langsung terdiam. Putaran dan belokan ini membuatnya terlihat ceroboh lagi. Melihat ekspresi tidak senang Chen Feng, Baiki sepertinya tidak sanggup menahannya, dan berkata lagi, anak kecil, jangan tidak sabar. Meskipun kamu sudah sangat baik, ada beberapa hal yang tidak dapat dihadapi dengan menjadi baik. Tidak lagi. Orang yang kuat tidak bisa berenang keluar bahkan jika dia jatuh ke dalam rawa. Kakek bisa berjanji kepadamu bahwa ketika waktunya tepat, dia akan menceritakan semuanya padamu. Chen Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya berbinar. Kakek, apakah kemunduran keluarga Bai ada hubungannya denganku? Aku selalu merasa kata-kata terakhir kakek Baiki agak melenceng. Alasan mengapa saya bertanya tentang penurunan keluarga Bai hanyalah karena penasaran dan untuk mendapatkan informasi dari klan kekaisaran. Namun alam bawah sadar kakek Baiki sepertinya mengatakan bahwa dia juga merupakan pihak yang terlibat. Meskipun ini hanya perasaan, ini adalah perasaan yang kuat. Tidak. Baiki tiba-tiba membuka matanya dan berteriak. Dia gelisah, dan wajahnya menjadi marah sesaat. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Meskipun kakek Baiki berlatih kungfu yang mendominasi, dia adalah orang yang sangat penurut. Khusus untuk dia, saya tidak pernah berbicara kasar. Pada saat ini, dia meraung tidak seperti biasanya. Mungkinkah kemunduran keluarga Bai benar-benar ada hubungannya dengan dirinya? Baiki bereaksi dengan cepat dan tahu bahwa dia terlalu emosional. Dia memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, jangan terlalu memikirkannya. Masalah ini adalah masalah pribadi keluarga Bai dan tidak ada hubungannya denganmu. Dia terkejut di dalam hatinya, Chen Feng, anak ini, terlalu menakutkan. Menurut Anda mengapa kehancuran keluarga Bai ada hubungannya dengan dia? Agak sulit dipercaya. Sekarang sudah jelas, Chen Feng tidak bisa lagi mempercayainya. Dia percaya pada intuisinya dan berkata dengan sangat melankolis, kakek, kamu di penjara keluarga Lan. Kamu mungkin tidak tahu apa yang saya alami 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, saya diadili oleh pengadilan internasional dan dijatuhi hukuman. Ketika saya di penjara Guantanamo, pada saat itulah saya menyadari bahwa saya bukanlah keturunan keluarga Chen. Saya dijemput, pada malam bersalju musim dingin yang dingin. Dan yang disebut ayah saya dan saudaraku, untuk melindungi diri mereka sendiri, dengan tegas mengusirku dari keluarga Chen. Pada titik ini, Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Senandung itu penuh dengan sikap mencela diri sendiri. Setelah memikirkannya, dia melanjutkan, di mata orang lain, saya adalah orang yang tangguh.
Seringkali, orang yang kuat tidak memiliki emosi. Tapi nyatanya, saya hanyalah manusia, saya juga punya hati, dan hatiku akan sakit, juga akan merindukan kasih sayang keluarga. Sampai saat ini aku miskin, aku tidak tahu nama belakangku, aku tidak tahu siapa orang tuaku. Perasaan ini sungguh tidak nyaman, apakah kamu mengerti? Dia adalah orang yang jarang mengungkapkan emosi negatifnya. Tapi hari ini, menghadapi lelaki tua paling dihormati di dunia, emosinya agak tak tertahankan. Semua orang lelah. Dia sangat lelah. Badan capek, pikiran makin capek. Kata-kata Chen Feng membuat Bai Qi sangat tersentuh. Dia juga tahu sedikit tentang apa yang terjadi pada Chen Feng. Saat ini, saya sangat kasihan pada Chen Feng. Kamu tidak ada hubungannya dengan kemerosotan keluarga Bai. Hatinya sakit, tapi dia tetap dengan tegas menyangkal spekulasi Chen Feng. Keterlibatannya tidak sesederhana yang dipikirkan Chen Feng. Dan masalah ini tidak boleh terungkap saat ini. Jika tidak, itu akan menjadi kehancuran bagi Chen Feng dan keluarga Bai. Jantung Chen Feng berdetak kencang dan sakit. Dalam sekejap, dia tersenyum, menutupi seluruh emosinya. Jangan terlalu memikirkannya. Mata Bai Qi melembut, dia menghela nafas, dan berkata dengan lega, aku benar-benar tidak tahu pengalaman hidupmu. Mata Chen Feng mendapatkan kembali kepercayaan diri dan ketangkasan mereka sebelumnya. Dia mengangguk dan bertanya dengan sangat tenang, oke, saya percaya. Tapi kakek Bai Qi, mengapa keluarga Bai selalu melindungi saya? Ketika saya masih kecil, Anda mengirim saya untuk berlatih seni bela diri, dan kemudian Bai Lang, Bai Rui, dan perlindungan kakek Bai Seng. Kamu seharusnya bisa menjelaskan masalah ini. Aku tidak bisa bertanya tentang pengalaman hidupku untuk saat ini. Karena dia tidak bisa bertanya, dia akan memeriksanya sendiri, dia bukan tipe orang yang akan bertanya sampai akhir. Namun perlindungan keluarga Bai terhadap dirinya juga membuatnya sangat terkejut dan sulit dimengerti. Hal ini harus ditanyakan dengan jelas. Bai Qi sakit kepala, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Chen Feng, aku meminta keluarga Bai untuk melindungimu, terutama Bai Lang dan Bai Rui. Aku meminta mereka menjadi bayanganmu. Karena kamu adalah seorang orang yang akan sulit selama 100 tahun. Jenius seni bela diri yang kutemui mungkin mencapai ketinggian yang bisa aku panjatkan di masa depan. Pertempuran di Lan Mansion ini telah mengkonfirmasi penilaianku. Aku hanya akan menjadi seperti itu. Terjebak di alam master selama sisa hidupku, dan akan sulit untuk menerobos. Tapi kamu, adalah mungkin untuk mematahkan penjara ini dan menjadi eksistensi transenden seperti Dewa Malam. Aku hanya ingin menggunakan kekuatan seluruh keluarga Bai untuk membantumu mencapai puncak. Jika kamu mencapai puncak, mungkin kamu bisa membantu keluarga Bai kembali dan bangkit. Chen Feng tidak bisa menahan cemberut, alasan ini kedengarannya terlalu berlebihan. Terus terang, meskipun dia berusia 3 tahun, dia tidak akan mempercayainya. Saya merasa kecewa, sepertinya saya tidak bisa menanyakan sesuatu yang baru hari ini. Gigit peluru, dia tidak lagi menanyakan pertanyaan sebelumnya, tetapi berkata dengan sedikit tidak berdaya, oke, mari kita tidak membicarakan pertanyaan di atas. Saya harap Anda dapat menjawab pertanyaan terakhir dengan tulus. Jika itu pertanyaan terakhir. Pertanyaan, tidak jawab belum. Dia merasa dia akan menjadi gila. Kamu bertanya. Bai Qi tidak terlihat bersalah sama sekali. Chen Feng kemudian bertanya, 8 tahun yang lalu, mengapa Anda membawa orang ke keluarga Lan untuk memenangkan buku emas? Mengapa kita tidak membiarkan masalah ini dibicarakan saja? Hal ini sebenarnya sangat aneh dan tidak masuk akal sama sekali. Itu hanya berarti ada alasan di baliknya yang tidak dia ketahui. Setelah memikirkannya, Bai Qi tampaknya telah membuat banyak tekad, dan kemudian berkata, oke, saya bisa memberitahu Anda seluk-beluk masalah ini. Ketika keluarga Bai dihancurkan, beberapa orang akhirnya melarikan diri. Selama bertahun-tahun, dan selalu menjalani kehidupan sederhana, tidak pernah berani membocorkan berita apapun, tetapi pada akhirnya, jejaknya ditemukan oleh klan kekaisaran. Ayah Bai Lang, Bai Yan, 8 tahun lalu, ditangkap langsung oleh klan kekaisaran dan digunakan sebagai sandera. Saya pikir keluarga Bai sudah hancur, dan klan kekaisaran pasti akan membunuh semua sisa keluarga Bai. Tetapi sejak itu, klan kekaisaran tidak melakukan apa-apa lagi. Saat itu, saya sedang berada di Lembah 8 Dewa, dan saya tidak sengaja mendapat kabar dari keluarga Lan, dan bahkan mengetahui bahwa keluarga Lan sebenarnya menyembunyikan isi buku emas dan menggunakannya itu sebagai alat tawar-menawar untuk merekrut mitra dalam upaya untuk kembali ke kerajaan naga. Setelah banyak pertimbangan, untuk menyelamatkan Bai Yan,
aku memutuskan untuk membawa orang ke keluarga Lan untuk mencari buku emas. Saya berharap setelah menemukan buku emas itu, saya dapat memperbaiki kesalahan keluarga Bai dan menyenangkan klan kekaisaran, berharap mereka dapat melepaskan putra saya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa ketika saya akan berhasil, Dewa Tinju muncul di tengah jalan dan hancurkan rencanaku. Dan aku selamat karena keberuntungan, tapi aku dipenjara selama 8 tahun. Bab 924. Setelah mendengar ini, Chen Feng akhirnya mengerti. Yang mengejutkannya adalah Paman Bai Yan ditangkap oleh klan kekaisaran. Pantas saja sudah hilang selama bertahun-tahun. Kali ini, beberapa keraguan akhirnya terpecahkan. Saya merasa jauh lebih santai. Setelah itu, keduanya sempat berbincang singkat tentang beberapa kenangan masa kecil. Kesenjangan di antara mereka menghilang dalam sekejap. Bagaimanapun, Bai Qi memiliki kehangatan yang sama di mata Chen Feng seperti kakeknya sendiri ketika dia masih kecil. Segala sesuatu di Tianfu berada di jalur yang benar, dan Chen Feng akan kembali ke Qinxi. Keinginan Bai Qi adalah untuk tinggal di gedung kecil keluarga Bai untuk sementara waktu. Alangkah menyenangkannya menjalani kehidupan tanpa beban bersama saudara laki-laki dan cucu saya. Lagi pula, dia telah dipenjara selama 8 tahun terlalu keras. Masalah ini tentu saja sepenuhnya urusan keluarga Bai. Chen Feng sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengambil keputusan. Baru pada akhirnya, dia menyuruh Bai Lang membiarkan keluarga Bai diam-diam membantu Tianmeng. Dengan Bai Qi dan keluarga Bai sebagai jangkar stabilitas, pasti tidak akan ada kekacauan di Tianmeng. Setelah mengatur segalanya dengan baik, Chen Feng dan Ruan Qingqiu mengambil mobil Bai Lang dan bergegas ke bandara tanpa henti. Di tengah jalan, Bai Lang melihat ke kaca spion dan melihat ada mobil yang mengikuti mereka. Orang gila, seseorang mengikuti kita, itu mobil Luo Rongyan. Dia tahu plat nomor itu pasti mobil Luo Rongyan. Abaikan dia dan kendarai mobilmu. Chen Feng menyipitkan matanya dan bahkan tidak melihat ke belakang. Wanita ini hanya bisa menggendongnya jika dia cocok dengan perasaan jauh. Berada terlalu dekat atau terlalu dingin hanya akan menjadi kontraproduktif. Namun, dia tetap membutuhkan wanita ini untuk membantunya mengelola wilayah Tianfu dengan baik. Terlepas dari apakah Anda punya perasaan atau tidak, hubungan kerja tetap perlu ditangani. Orang gila, apakah kamu sudah selesai? Ruan Qingqiu tersenyum dan menegakkan tubuh, merasa sedikit sombong. Apakah kamu tidak cemburu? Gayanya agak mirip dengan kamu. Chen Feng meraih tangan Ruan Qingqiu dan bertanya. Tidak peduli betapa miripnya gaya mereka, mereka bukanlah orang yang sama. Ruan Qingqiu tersenyum menawan dan memutar matanya sedikit. Aku tahu wanita itu telah jatuh cinta padamu. Matanya tidak salah lagi. Sebelum pergi ke kota Jiushui, Luo Rongyan memandang Chen Feng dengan ragu dan bingung. Tapi setelah saya kembali, saya berubah total. Menjadi bersemangat, bercampur dengan keterikatan yang tidak diinginkan. Faktanya, ada sesuatu yang dikatakan Chen Feng salah. Kemiripan antara dia dan Luo Rongyan hanya pada penampilannya. Namun di bawah penampilan kekaisaran Luo Rongyan, dia memperlakukan cinta dengan naif seperti seorang gadis kecil. Bahkan jika dia dan Chen Feng bersama di masa depan, mereka masih akan berdebat dan membuat keributan. Dan dia menganggap Chen Feng sebagai rajanya, mematuhi dan menghormatinya. Bahkan jika Chen Feng memintanya untuk mati, dia tidak akan ragu. Ya, Chen Feng sedikit malu dan berkata dengan bercanda, aku tidak bisa menahannya, dia terlalu menawan. Tapi, aku tidak menyentuhnya, jadi masih ada intinya. Saya percaya ini. Ruan Qingqiu tersenyum dan berkata dengan menawan, karena kamu sangat kuat pada malam kamu kembali. Kamu pasti sudah menahannya dalam waktu yang lama dan tidak melepaskannya. Aku akan melakukannya. Chen Feng matanya membelalak, lalu dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Saya hanya ingin mengacungkan jempol pada Ruan Qingqiu dan mengatakan dia hebat. Ngomong-ngomong, bukankah orang itu, Kaisar Tang, sudah kembali ke Tianfu? Rasanya Ruan Qingqiu agak terlalu terbuka sekarang. Bai Lang masih di sana, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Tidak, setelah kamu memberitahuku pada hari kamu kembali, aku menghubungi Luo Rongyan dan menggunakan beberapa kekuatan. Selama Kaisar Tang menggunakan transportasi umum ke Tianfu, dia akan terdeteksi oleh kami. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Kaisar Tang belum terlihat. Jawab Ruan Qingqiu. Kemana orang tua ini pergi lagi? Gumam Chen Feng hari itu di kota Jiushui, Kaisar Tang pergi tanpa pamit. Tidak ada berita lebih lanjut sejak itu. Pria tak terduga ini benar-benar membuatnya sedikit gelisah. Setelah beberapa saat,
kami akhirnya sampai di bandara. Setelah ketiga orang itu turun dari mobil, mobil Luo Rongyan berhenti tidak jauh dari situ. Setelah ragu-ragu, dia keluar dari mobil dan mengikuti Chen Feng dan yang lainnya lebih dari 10 meter. Ikuti terus. Memasuki bandara, setelah Chen Feng dan Ruan Qingqiu menerima boarding pass, mereka sudah mulai mengantri untuk melewati pemeriksaan keamanan. Tapi Luo Rongyan berdiri di kejauhan. Hanya melihat punggung Chen Feng dari kejauhan, ekspresinya menjadi kusut. Orang-orang di depan sudah melewati pemeriksaan keamanan, dan ketika giliran Chen Feng akhirnya hanya bisa menghela nafas. Dia menoleh ke arah Ruan Qingqiu dan berkata, "Qingqiu, masuklah dulu dan tunggu aku di gerbang keberangkatan." Mengerti. Ruan Qingqiu mengangguk dan berjalan ke depan dengan kartu identitasnya. Dia mengerti bahwa hubungan antara kedua orang itu mungkin akan terlepas saat ini. Chen Feng berjalan menuju Luo Rongyan selangkah demi selangkah, selalu tersenyum. Pada saat itu, entah kenapa, hati Luo Rongyan terbalik, dan dia merasa sedih dan ingin menangis. Dia mengikutinya sepanjang jalan, tapi bajingan ini sengaja mengabaikannya. Apakah ini berarti antara laki-laki dan perempuan harus mengambil inisiatif? Pria seperti itu terlalu hambar. Namun melihat Chen Feng memilih untuk mendatanginya di saat-saat terakhir, dia akhirnya merasa sedikit lega. "Rongyan, kebetulan sekali aku bertemu denganmu di sini, dan kamu juga terbang." Sedang melakukan perjalanan. Ketika dia berjalan ke arah Luo Rongyan, Chen Feng menyipitkan matanya dan bercanda. "Chen Feng, kamu bajingan." Melihat Chen Feng tertawa dan bercanda, keluhan Luo Rongyan benar-benar meledak. Setelah mengikutinya sepanjang jalan, dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan melakukan perjalanan, itu sangat penuh kebencian. "Dengar, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu marah?" kata Chen Feng tak berdaya. "Bertingkah sangat polos. Izinkan aku bertanya kepadamu, menurut kita siapakah kita sekarang?" Luo Rongyan bertanya dengan tegas ketika emosinya mencapai titik kegembiraan. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah berinisiatif untuk mencium siapapun, bahkan Lan Zunlong sekalipun. Namun menghadapi pria ini, dia akhirnya menyerahkan seluruh postur tubuhnya. Saat ini, dia berpura-pura tidak peduli. Namun dia tetap berharap dalam hatinya bahwa pria ini akan datang kepadanya. Dia pikir dia gila, bagaimana dia bisa punya ide konyol seperti itu. Namun, mau tak mau aku memikirkannya. Chen Feng ada di kepalanya, dan dia tidak bisa menghilangkannya. Jelas sekali bahwa pria ini tidak terawat dan tidak anggun, sama sekali bukan tipenya. Namun, semua misofobia telah hancur. Dia harus mengakui bahwa pria ini telah memenuhi hatinya sepenuhnya. Ada apa? Kita tidak dianggap sebagai musuh, anggap saja mereka sebagai teman. Chen Feng mengangkat bahu, tampak tidak setuju. Itu saja. Mata Luo Rongyan dipenuhi dengan kekecewaan. Dia mencibir, berbalik dan pergi. Mungkin, pria ini telah menggodanya selama ini, dan dia bersikap terlalu sentimental. Berhenti. Sepatu hak tingginya itu berderit, tapi dia dihentikan. Kaki Luo Rongyan terpaku di tanah, tidak bergerak. Saat ini, mata Chen Feng menjadi sangat serius. Dia bahkan berkata dengan nada yang sangat mendominasi, "Ingat, mulai hari ini, kamu adalah wanita Chen Fengku. Selama kamu berani bertaruh padaku, aku tidak akan membiarkanmu kalah seumur hidupmu." Luo Rongyan bergidik dan tiba-tiba berbalik. Di bawah pengawasan banyak orang di bandara, dia terbang menuju Chen Feng. Lalu, dia mencium Chen Feng dalam-dalam. Bab 925. Setelah beberapa hari, Chen Feng kembali ke Qinzi. "Ketika saya turun dari pesawat, saya berbaring dan merasa sangat ramah. Saya tidak tahu sejak kapan, Qinzi sepertinya telah menjadi rumahnya. Begitu saya meninggalkan bandara, saya melihat dua sosok yang saya kenal. Zhang Xinyan mengenakan stoking hitam dan sepatu hak tinggi. Dia bahkan merias wajah dan terlihat sangat dewasa. Matanya bersinar karena kegembiraan, dan setelah melihat Chen Feng, dia melambai dengan gembira. Liu Jingbai bertubuh tinggi dan mengenakan celana jeans ketat berwarna biru. Kedua kaki panjang itu dihias dengan sempurna. "Saudara Chen." Melihat Chen Feng, dia melompat dengan gembira. Kepang di bagian belakang juga berdetak kencang di bagian bokong. "Aku merindukanmu." Chen Feng melangkah maju dan memeluk Zhang Xinyan dan Liu Jingbai berturut-turut. Li Tongzu sepenuhnya diabaikan. Li Tongzu tampak sedikit malu dan mengikuti beberapa orang ke tempat parkir. Dan banyak orang di aula tercengang. Kenapa ketiga wanita cantik mempesona ini bisa begitu mesra dengan pria yang satu ini?
Memasuki tempat parkir, Zhang Xinyan menekan kunci mobil dengan percaya diri. Lampu depan Mondeo berwarna putih menyala. Ini. Chen Feng melihat lebih dekat dan tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Mobil bagus yang baru saja saya beli telah berubah menjadi seperti ini. Xinyan, apakah kamu menyemprotkan cat pada grafiti di luar? Saya melihat pola Doraemon di mobil putih itu, yang sangat lucu. Kedua kaca spionnya bahkan dilapisi cover berwarna merah muda. Melihat ke dalam mobil melalui kaca, saya melihat bantal berwarna merah muda dan penutup roda kemudi berwarna merah muda. Kapan kamu menjadi perempuan? Ini tidak sesuai dengan kepribadianmu. Sejujurnya, ini agak berlebihan, terlalu mencolok. Mobil yang dibelinya sia-sia. Apakah kamu ingin duduk atau tidak? Berjalanlah kembali jika kamu tidak mau. Zhang Xinyan segera memutar matanya dan naik ke mobil. Dia melepas sepatu hak tingginya dan memakai sepatu datar. Saat berkendara, Anda tetap harus menaati peraturan lalu lintas. Sepatu hak tinggi sama sekali tidak diperbolehkan di jalan. Melihat Zhang Xinyan marah, Chen Feng duduk di kursi penumpang. Dia menurunkan kaca jendela dan melambai ke Li Tongzhu, Li Tua, sampai jumpa di tempat yang sama pada jam 8 malam. Oke, saya mengerti. Kali ini, Li Tongzhu langsung menerima kesepian itu. Mobil melaju keluar dan berjalan beberapa saat. Terlihat bahwa kemampuan Zhang Xinyan telah meningkat pesat. Selain masalah kecil seperti berbelok ke jalur berlawanan dan menyalakan wiper kaca depan, pada dasarnya tidak ada masalah besar. Teman baik, mengemudi sepanjang perjalanan pulang hampir membuat Chen Feng, seorang pria yang mengemudikan tank dan pesawat terbang, hampir muntah. Setelah pulang ke rumah, beberapa orang naik ke atas dan mengobrol sebentar. Tunggu sampai jam 8 malam dan langsung turun untuk mengadakan barbeque. Stafnya cukup rapi. Keluarga Chen Feng, Zhang Xinyan, Liu Jingbai, dan Ruan Qingqiu hanya kehilangan Wang Xinyao, seorang pecinta kuliner. Liu Jianyun, Li Tongzhu dan Zhang Shenghao adalah 3 tusuk sate anggur. Terakhir, yang lebih mengejutkan adalah Dayong dan Yang Yani. Yang Yani bekerja lembur dan bergegas bersama Dayong tanpa mengganti pakaian kerjanya setelah pulang kerja. Chen Feng tahu bahwa hubungan keduanya telah memanas, dan ada kelembutan di mata satu sama lain. Untuk ini, dia sangat bahagia untuk Dayong. Itu Wu Liangye yang dibawakan lagi oleh Li Tongzhu, laki-laki masing-masing menuangkan segelas besar, dan perempuan menuangkan minuman. Semua orang mengangkat gelasnya bersama-sama dan meminum semuanya. Oh, lebih baik tinggal bersamamu dan bersantai sedikit. Sama-sama. Aku akan membayar untuk malam ini. Tidak ada yang bisa menandingiku. Chen Feng menyipitkan matanya dan meletakkan kata-katanya yang berani. Zhang Xinyan di samping berkata dengan sangat meremehkan, saya sudah makan di sini berkali-kali dan saya belum pernah melihat Anda membayarnya. Mengapa Anda berpura-pura menjadi serigala berekor besar? Setelah mengungkapkan ini, semua orang tertawa. Chen Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata sambil tersenyum masam, saya khawatir salah satu dari saya akan mengekspos dia, tapi dia sangat akurat. Dia melirik dan melihat Dayong, seorang pria lurus, mengambilkan makanan untuk Yang Yani. Tindakan mengambil makanan itu sangat kaku. Rasanya seperti bertarung dengan bayonet. Adapun Yang Yani, dia juga sangat lembut dan membantu Dayong menuangkan anggur. Melihat pemandangan yang mengharukan ini, Chen Feng mendecakkan bibirnya dan berkata, Dayong, sepertinya hal-hal baik akan segera datang. Ayo, gunakan energi komando Senyan kita untuk menyerang. Asteris. Dayong tertegun. Saya tidak tahu apakah itu refleks yang terkondisi, tetapi saya berdiri dan berteriak, ya. Gerakan ini membuat semua orang tertawa lagi. Dan Yang Yani juga memerah separuh wajahnya. Setelah makan beberapa saat, lebih dari setengah botol wine habis. Chen Feng tidak tahu kapan dia mulai merokok. Saudara Jianyun, aku akan memanggilmu Lao Liu mulai sekarang. Kamu bisa menyebutku gila saja. Asteris. Beberapa bulan yang lalu, dia bertengkar hebat dengan Liu Jianyun. Kini, mereka telah mencapai titik di mana mereka bersaudara. Oke, orang gila, saya menghormatimu. Liu Jianyun sangat senang, dan dia juga tahu bahwa menyebut Chen Feng orang gila adalah tanda keintiman. Ini menunjukkan bahwa Chen Feng mengenalinya. Setelah minum anggur kental, Chen Feng Cai berkata, Li Tua, pemindahan personel kalian berdua harus keluar. Dia memperkirakan sudah hampir waktunya. Saat membicarakan masalah ini, Liu Jianyun dan Li Tongzhu saling memandang dan tersenyum. Li Tongzhu berkata, kami berdua telah dipromosikan setengah tingkat, dan keduanya telah diperkuat.
Selain itu, saya juga memegang posisi teratas di departemen penting. Bagaimana dengan Tuan Li Kuan dan Tuan Li? Chen Feng bertanya lagi. Li Tongzu sangat energi, selesai, kita sudah mulai mengambil pekerjaan itu. Chen Feng tiba-tiba merasa lebih nyaman. Seluruh Qinzi akhirnya stabil. Terlebih lagi, itu telah menjadi basisnya yang paling dapat diandalkan. Setelah itu, saya berbicara tentang pengembangan dengan Zhang Shenghao, dan semuanya berjalan lancar. Selalu ada obrolan, tawa, dan suasana harmonis. Setelah 3 botol minuman keras, beberapa pria dewasa minum terlalu banyak dan mulai bertindak sembarangan. Karena sudah larut, beberapa warga mengeluhkan kebisingan tersebut sehingga warung pun bubar. Saya akan membayar tagihannya, tidak ada yang bisa bersaing dengan saya. Chen Feng berbicara kasar, tetapi Ruan Qingqiu sudah membayar tagihannya dan pergi. Semua orang tertawa dan berpencar sepenuhnya. Setelah pulang ke rumah, saya baru saja membuka pintu. Chen Feng dan Zhang Xinyan, dengan mata membara, langsung berciuman. Sekarang mereka berdua, setelah tidak bertemu selama beberapa hari, sedang berhubungan seks. Guk guk guk. Saat dia menjadi gila, telepon Chen Feng tiba-tiba berdering. Siapa ini? Menelepon pada jam seperti ini tidak ada gunanya. Chen Feng memeluk Zhang Xinyan dan mengeluarkan ponselnya untuk melihatnya. Halo teman-teman, ini teman sekelas Xiao Ai yang menelepon. Saya segera menjawab panggilan tersebut. Hei, orang jahat. Apa yang ingin kamu bicarakan Xiao Ai? Aku sudah tidur, kamu memilih kali ini. Oh, ngomong-ngomong, kita punya jet lag, maaf, beritahu aku. Chen Feng menamparkan dahinya, kerajaan naga, dan negara F perbedaan waktunya hampir 7 jam. Kamu tidur sepagi ini. Dengan wanita mana kamu tidur? Sirkuit otak Aphrodite sangat aneh. Begitu saya mendengar Chen Feng berbicara tentang tidur, pemandangan Chen Feng memeluk seorang wanita muncul di benak saya. Tiba-tiba saya merasa marah. Ini hanya aku. Chen Feng langsung mencium Zhang Xinyan. Ketika dia mendengar bahwa yang menelepon adalah seorang wanita, mata Zhang Xinyan seperti belati. Oke, aku percaya padamu sekali ini. Aphrodite kemudian berkata, aku mengirim orang untuk mencari orang yang kamu ceritakan kepadaku selama 3 hari, dan semua universitas di negara F belum menemukan orang ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.